bagaimanakah pohon bakau itu bisa tumbuh dan berkembang dari bibit menjadi pohon bakau yang rindang dan besar. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah. Misalnya nih, bisa dilihat pada siswanya sedang merenung di depan sebuah apa ini? Sebuah sungai ya, bukan aspal. Nah, dia melihat sebuah sungai yang keruh. Nah, disitulah dia harus memiliki pikiran yang kritis, yaitu bagaimana dia bisa mendapatkan air bersih dari air keruh. Terus bagaimana cara dia mencegah terjadinya banjir di sungainya. Yang ketiga, bagaimana caranya dia menjernihkan air dan lain sebagainya. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Bisa dilihat ini seorang siswa sedang melakukan penelitian dengan mencampur beberapa ramuan. Nah, misalnya nih, terus dia ini kan melakukan penelitian, setelah didapatkan datanya, maka harus ada kesimpulan. Nah, misalnya jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Seperti itu. Selanjutnya, objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA itu yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola interaksinya. Nah, dalam objek yang dipelajari dalam IPA ada dua, yaitu kecil atau mikroskopis. Bisa dilihat pada contohnya, yaitu misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Dan yang kedua yaitu objek yang berukuran besar atau makroskopis. Nah, pada objek yang besar ini ada pun beberapa objek yang dipelajari dalam IPA pada benda yang berukuran besar sebagai berikut. Yang pertama, laut, bumi, matahari, dan jagat raya atau alam semesta. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang penyelidikan IPA, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan kegiatan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Nah, dalam pengukuran ini terdiri dari dua, yaitu besaran dan satuan. Apa yang dimaksud dengan besaran? Apa yang dimaksud dengan satuan? Disinilah kita bisa menjelaskannya. Nah, besaran itu adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Dan sedangkan satuan merupakan acuan yang digunakan dalam pengukuran. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Seorang siswa sedang melakukan pengukuran. Mengukur apa itu? Mengukur misalnya sebuah meja dengan menggunakan roll meter. Nah, dari hasil pengukuran itu bisa dilihat bahwa siswanya itu mengukur panjang meja dengan ukuran 1,5 meter. Itu dimisalkan ya. Nah, dari panjang meja 1,5 meter, yang manakah disebut besaran, yang mana disebut dengan satuan. Nah, yang pada besaran itu adalah yang mana? Yang panjang meja. Lah, katanya besaran itu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Yang manakah? Terus 1,5 itu apa? 1,5 itu adalah nilai besaran. Sedangkan meter itu adalah satuan. Nah, meter itu ada yang tahu nggak? Meter itu satuan apa? Satuan berat apa satuan panjang? Nah, meter itu adalah satuan panjang. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Nah, hal yang dapat diukur itu disebut dengan besaran, dan hal yang tidak dapat diukur itu disebut bukan besaran. Nah, bisa dilihat pada dua gambar ini, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Yang manakah yang disebut besaran, yang manakah disebut bukan besaran? Nah, pilih salah satu, yang kiri atau yang kanan.
Nah, kita bisa lihat satu persatu ya. Pada gambar yang sebelah kiri, di sini seorang siswa sedang mengukur apa nih? Mengukur meja dengan menggunakan kedua jengkal jarinya dari kelingking ke ibu jari, yang dari ibu jari ke kelingking. Nah, bisa dilihat nih, ini baru setengah mejanya aja sebesar 2 jengkal jarinya dia. Sekarang dari kedua jengkalnya ini bisa kita cocokkan dengan kedua jengkal yang lainnya. Misalnya ini tangan perempuan ya, bisa kita coba kita gunakan dengan tangan laki-laki. Apakah sesuai jengkal jarinya dengan menggunakan ini? Jawabannya adalah tidak. Nah, selain contoh mengukur meja dengan menggunakan jengkal jari, adapun pengukurannya dengan menggunakan jengkal jari. Misalnya nih, saya mengukur sebuah pulpen dengan menggunakan saya mengukur sebuah pulpen dengan menggunakan salah satu jengkal jari saya. Nah, setelah saya mengukur jengkal jari saya, panjangnya seberapa? Panjangnya sejengkal jari saya. Sekarang kita bisa cocokkan jengkal jari saya dengan jengkal jari anak kecil ini. Apakah sama? Tidak. Kenapa? Karena jengkal jari anak kecil ini lebih kecil. Ketika dia mengukur sebuah pensil atau sebuah pulpen pun pasti tidak akan cukup karena ukuran jengkal jarinya masih kecil. Dan yang kedua, jadi kesimpulannya yang di gambar kiri ini merupakan hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, yaitu seorang anak kecil yang sedang mengukur berat badan dengan menggunakan apa? Ini apa namanya? Ini namanya timbangan. Bisa dilihat seorang anak kecil yang sedang mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan. Apakah hal yang dilakukan oleh anak kecil ini termasuk besaran atau bukan besaran? Jawabannya besaran. Kenapa? Karena anak kecil ini sedang mengukur dengan apa? Dengan timbangan. Berbeda jika dia sedang digendong oleh ibunya, lalu ibunya memperkirakan berapakah berat badannya. Misalnya berat badan anaknya 20 kilo. Kenapa bisa 20 kilo? Karena dia merasa berat badan anaknya itu ringan. Namun setelah dia mengukur dengan alat timbangan ini, hasilnya berapa? Ternyata tidak sesuai dengan perkiraan ibunya, yaitu sekitar 25 kg. Jadi kilogram itu apa? Kilogram itu satuan berat. Nah, sekian materi yang sudah saya paparkan, yaitu tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Nah, selanjutnya untuk tugasnya itu, karena kita baru pertemuan pertama dan berhubung belum semuanya memiliki buku, di sini Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk Google Form. Nah, tugasnya itu akan Ibu berikan ke WA grup kelas dalam bentuk link Google Form. Di sana sudah ada petunjuk-petunjuknya, tinggal bisa diikuti. Apa saja yang harus diikuti itu ikuti. Apa disuruh upload gambar dari sana. Tidak usah mengirim lewat WA. Adapun tugas utama yang harus kita kerjakan pada pertemuan pertama kita, yaitu tentang penyelidikan IPA dan pengukuran, yaitu meringkas hasil video pembelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, ini maksudnya nih meringkas hasil video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi, dan itu diupload melalui link Google Form. Untuk petunjuknya sudah ada di link Google Form, bisa dilihat di sana, tinggal diklik langsung dibuka, ada soalnya, tinggal diikuti, disuruh upload gambar apa langsung diupload di sana, tidak usah lewat WA. Nah, setelah kalian mengirim soal yang sudah kalian kirim lewat Google Form, maka akan masuk ke sistem yang sudah Ibu buat. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
Marilah kita akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.